Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai algoritma Dijkstra, yaitu untuk mencari lintasan terdekat dengan metode tabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Kartika Pratmana dengan NIM akhir 7, Muhammad Ridho Azhara dengan NIM akhir 9, Revina Sairunisa dengan NIM akhir 12, Muhammad Hasan Group dengan NIM akhir 23. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada sebuah graf yang memiliki bobot positif. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma ini banyak digunakan pada aplikasi navigasi seperti Google Maps untuk menentukan rute tercepat untuk menuju tujuan. Ditampilkan tokoh yang menemukan algoritma ini, yaitu Edgar W. Dijkstra. Beliau adalah seorang ilmuwan komputer asal Belanda yang menemukan algoritma Dijkstra pada tahun 1956 dan memberikan banyak kontribusi dalam bidang ilmu komputer. Tujuan utama algoritma Dijkstra adalah untuk mencari lintasan atau jalur dengan total bobot paling kecil dari titik awal menuju titik tujuan. Namun terdapat syarat penting dalam penggunaan algoritma ini, yaitu untuk bobot sisi atau edge harus bernilai positif. Jika terdapat bobot negatif, algoritma Dijkstra tidak dapat memberikan hasil yang tepat. Kita masuk ke pendekatan greedy, mengambil keputusan optimal lokal pada setiap langkah. Algoritma Dijkstra merupakan jenis dari greedy algorithm atau algoritma rakus. Alih-alih menganalisis seluruh kemungkinan rute hingga akhir secara bersamaan, algoritma ini mengunci rute terpendek yang terdekat terlebih dahulu pada saat itu juga. Harapannya, keputusan optimal secara lokal ini akan berujung pada solusi optimal secara global. Nah, selanjutnya kita ke langkah sistematis dalam metode tabel. Yang pertama ada inisialisasi tabel. Di fase ini kita buat kolom untuk jarak simbol tujuan dan baris untuk posisi simbol acuan. Nah, yang kedua kita pilih simbol awal. Nah, di sini kita menentukan simbol tujuan yang terhubung langsung dengan titik mulai. Setelah pilih titik awal, kita kalkulasikan jaraknya. Kita hitung bobot jarak ke beberapa simbol tujuan yang telah dipilih. Nah, setelah kita kalkulasi, kita pilih jarak terpendek. Nah, setelah kita kalkulasi, kunci simbol yang memiliki nilai jarak paling kecil. Nah, setelah yang paling kecil ini kita kunci, kita iterasikan dan jadikan acuan. Nah, simbol terpilih menjadi acuan baru. Ulangi proses hingga semua simbol diuji. Saya Revina Sairunisa Zamidun Nuryati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini studi kasusnya ya. Nah, di sini kita punya misi untuk menemukan rute paling efisien dari simbol X ke simbol Y. Jadi Dijkstra algoritma ini tuh kan untuk mencari rute paling terdekat ya, seperti Google Maps gitu. Nah, kita ada di X dan kita mau ke Y dan kita mencari rute paling terdekatnya ya. Nah, di sini itu ada acuan dan acuannya itu ditulis X, kan kita ada di X. Nah, selanjutnya, nah ini tahap pertamanya kita mengevaluasi rute langsung dari titik keberangkatan X. Nah, kita kan di X. Nah, di X ini ada cabangnya, kayak ada X ke E sama X ke F. Nah, X ke E ini itu jaraknya ada 3 dan X ke F ini jaraknya ada 8. Nah, ini ditulis X dan E-nya itu 3 karena rute X ke E ini tuh jaraknya 3 dan ini di sini ditulis 8 karena rute X ke F ini itu 8 dan GHY-nya ini tuh infinity, artinya tak hingga ya. Nah, ini tuh
dari X ke E sama X ke F ini itu kan ada 3 sama 8. Nah, kita itu pilih angka yang terkecil, kayak yang terdekat gitu ya. Dan 3 sama 8 itu lebih kecil 3, jadi kita memilih yang 3 ini. Nah, selanjutnya ada ekspansi dari simbol E membuka jalur baru menuju F, G, dan H. Nah, ini itu E kan ada ke E ke F sama E ke G dan E ke H. Nah, E ke F itu jaraknya 4. Nah, ini ditulis 3 tambah 4 karena XE tadi kan 3. Nah, ditambah EF jadinya 4, jadinya 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan E ke G itu sama 7 karena XE tadi jaraknya 3 ditambah X ditambah jarak E G jadinya 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan ini yang E ke H tadi kan X ke E sama dengan 3 ditambah E ke H sama dengan 3, jadinya 3 tambah 3 sama dengan 6. Di antara rute ke F, G, dan H, di angka yang paling terkecil itu ada yang E ke H, yaitu 6 tadi. Selanjutnya, simbol H menembus langsung ke tujuan Y dengan total jarak 10. Nah, H ke Y itu jaraknya 4 ya, kan gitu di sini. 6 tadi kan itu jaraknya dari X ke E ke H, dan H ke Y, jadinya 3 ditambah 3 kan 6, ditambah jarak HY 4. Nah, jadinya itu 10 itu untuk rute XE HY. Nah, simbol H akhirnya terhubung ke target Y. Total jarak 6, nilai H tadi kan. Nah, ditambah 4 jarak H ke Y sama dengan 10. Nah, apakah rute ini yang paling optimal? Nah, belum tentu ya. Nah, kita masih harus menguji simbol yang tersisa, yaitu F dan G bernilai 7 untuk memastikan tidak ada jalan pintas yang lebih baik. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Kartika. Untuk yang selanjutnya, kita ini akan membuktikan, kan tadi sudah ditemukan ya, jika pada rute XEHY ini maka jaraknya itu 10. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rute XEFHY? Nah, jika pada rute ini kan jarak pada titik XEF ini tadi kan totalnya ada 7, 3 ditambah 4 hasilnya 7. Jika titik F ini dilanjutkan, kan ini memiliki satu cabangnya ke titik H, ini nilainya kan 4, jadi jaraknya ini menjadi 7 ditambah dengan 4, hasilnya ini 11. Nah, jika dibandingkan dengan rute yang sudah ditemukan tadi, 11 dibandingkan dengan 10, maka lebih kecil yang 10. Jadi rute ini pada rute XEFH ini tidak diupdate atau tidak digunakan. Yang berikutnya ada rute alternatif yang sama. Nah, pada rute ini kita menggunakan rute dari titik X, E, G, Y. Kan tadi kita sudah menemukan rute yang X, E, H, Y. Nah, kan tadi titik E ini memiliki 2 cabang. Nah, cabangnya ini ada ke titik G dan juga H. Jadi kita coba menggunakan yang ke titik G. Untuk nilainya yaitu 3 ditambah dengan 4 ditambah lagi dengan 3, jadi totalnya menjadi 10, sama dengan rute yang tadi juga ditemukan nilainya 10 kan. Nah, jadi ini digunakan juga atau diupdate di sini karena nilainya sama. Nah, maka hasil dari seluruh simbol atau rute-rute yang tadi sudah dicari, maka nilainya tuh tidak ada lagi yang lebih kecil lagi dari nilai 10 ini.
kan seperti yang tadi sudah ditemukan. Untuk menuju titik Y dari titik X itu kan yang nilainya lebih kecil itu kan ada dua jalur, ada jalur XE-GY dan juga jalur XE-HY. Maka hasilnya seperti ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y ini bernilai 10. Pada rute ini itu terdapat dua rute yang bisa dipilih karena keduanya tuh sama-sama paling efisien seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.